minal aidin wal faizin. Kenapa orang mengucapkan yang pertama kata aid, yang kedua kata faizin? Sebetulnya kata id ini cuma ada di Quran surat Al-Maidah ayat 114. Jadi Quran yang 30 juz itu hanya menyebut satu kali aja kata id. Dan itu juga yang menyebut kata itu ya dalam ayat itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Ada doa yang dipanjatkan oleh Nabi Isa yang sering saya sampaikan di kajian-kajian saya yang berbunyi ya Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takulunana id. Ya. Jadi ya Allah Tuhanku turunkanlah hidangan dari langitmu yang turunnya hidangan itu merupakan hari raya bagiku. Jadi hari raya itu ya id. Jadi saya sepakat dengan terjemahan yang ada bahwa id itu artinya adalah hari raya. Padahal arti dari id itu sendiri artinya adalah kembali sebetulnya. Jadi ya kalau kita bisa kembali kepada jati diri kita, kembali mengenal siapa diri kita, kembali menyadari asal usul kita, maka kita akan merayakan ya proses kembali itu dengan hidangan dari langit. Makanya disebutnya juga maidatan minas samai. Jadi kita bermohon agar turun hidangan dari langit. Sayang sekali banyak orang yang setelah hari raya malah banyak sekali ya sibuk dengan hidangan dari bumi. Padahal hari raya yang sebenarnya itu adalah turunnya hidangan dari langit. Terus kata faizin dari mana itu? Itu kalau ditelusuri itu ada di Quran surat Al-Fat ya, surat ke-48 itu. Kalau saya bacakan panjang ya. Jadi dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya, liyaghfir lakallah mata qaddama min dambik wa mata akhir wa yutimani matahu alaika wa yahdiyaka sirata mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim ya. Kemudian walillahi jududus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Liyudkhilal mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana zalika indallah fauzan azima. Dan di situ kata fauzan, jadi faizin. Jadi memperoleh fauzan itu ternyata prosesnya tidak sederhana mengucapkannya. Karena ya untuk memperoleh fauzan, untuk memperoleh faizin, untuk memperoleh kemenangan itu syaratnya yang pertama ya inna fatahna laka fatham mubina. Jadi kita harus mengalami keterbukaan, keterbukaan yang nyata senyata-nyatanya. Keterbukaan apa itu? Tentu saja keterbukaan dari kolbu kita. Ya, makanya siapapun yang terbuka mata kolbunya hari ini, maka Allah akan menjamin ya liyaghfir lakallah ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhir. Maka dia akan dibebaskan dari dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Nah, di sini ada kata dosa. Sebenarnya dosa itu apa? Ya, banyak sekali orang berbicara dosa tetapi tidak mengerti. Nah, di Quran itu dosa itu ternyata cuma satu, ya. Dosa itu cuma satu. Jadi Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Itu dinyatakan dalam Quran surat An-Nisa. Diulang 2 kali ya, di ayat yang ke-48 dan di ayat yang ke-116. Jadi Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tetapi Allah sudah mengampuni dosa apapun yang selain dari syirik. Itu kata-kata Allah ya, bukan kata-kata saya. Jadi sebenarnya dosa cuma satu aja, yaitu syirik ya. Jadi syirik itu menduakan Allah gara-gara kita tidak tahu dan kenal kepada Allah. Jadi sebetulnya syirik itu akibatnya. Akibat dari kita tidak tahu dan kenal kepada Allah, maka yang tidak tahu dan kenal kepada Allah, akibatnya jadi menduakan Allah. Jadi menduakan Allah, bahasa Qur'annya adalah syirik. Bahasa kitanya ada namanya selingkuh ya. Jadi selingkuh itu mendua. Gitu ya. Ya dosa manusia ya cuma satu aja. Makanya ya kenapa seseorang itu syirik? Gara-gara tidak tahu dan kenal kepada Allah. Jadi satu-satunya cara untuk membebaskan dosa syirik ya tentu saja ya disembuhkan ketidaktahuannya menjadi tahu. Makanya kalau hari ini kita tahu, maka ketidaktahuan yang lalu
dan ketidaktahuan yang akan datang disembuhkan. Itu yang dikatakan dengan liyaghfira ma taqaddama min damik wa ma ta'akhkhar. Aku sembuhkan dosamu yang lalu, aku ampunkan dosamu yang lalu dan dosa yang akan datang. Nah, kemudian ada bla bla bla, ada lanjutannya. Ya, saya tidak membahas itu karena kajian kita malam ini bukan itu. Saya menyinggung sedikit saja tentang kenapa setiap Idul Fitri orang mengucapkan minal aidin wal faizin. Semoga Anda termasuk orang yang kembali dan memperoleh kemenangan. Syarat untuk kembali, ya tentu saja kita harus kenal jati diri kita. Syarat untuk memperoleh kemenangan juga syaratnya adalah kita harus bisa membuka ya hijab-hijab yang menutupi pandangan batin kita sehingga kita mengalami yang namanya mukasyafah. Nah, itu dinyatakan dalam Quran surat Qaf. Allah mengatakan ya, jadi barang siapa yang hari ini ya kasyaf itu artinya terbuka tirainya, maka dia akan memiliki penglihatan yang tajam. Penglihatan apa? Tentu saja bukan penglihatan ini. Kalau penglihatan lahir ini ya karena juga yang namanya mata itu sebangsa kornea mata, sebangsa urat saraf, sebangsa daging, sebangsa darah, semuanya materi. Tentu saja mata yang lahir ini hanya bisa melihat yang materi ya. Sedangkan dalam diri kita itu ada diri yang imateri ya, yaitu sang hidup yang ada dalam diri kita dan itu tidak mungkin disaksikan oleh mata lahir. Nah, sedikit saja itulah penjelasan tentang minal aidin wal faizin supaya setiap Idul Fitri itu ada perubahan lah. Paling tidak berubah cara menjawab orang. Ya, ketika orang bilang minal aidin wal faizin, ya harusnya amin gitu ya, bukan sama-sama gitu. Karena banyak sekali ya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, lalu jawabannya sama-sama. Karena tidak mengerti, dikiranya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya tentu saja ya, yang bisa Idul Fitri, yang bisa kembali dan memperoleh kemenangan hanya mereka yang sudah benar-benar saum. Siapa yang bisa saum? Ya hanya orang yang beriman. Ya makanya yang diseru untuk saum hanya orang yang beriman. Nah ini sudah saya kaji di kajian sebelumnya, jadi saya tidak akan membahas itu lagi. Karena malam ini saya akan berbicara hal yang sangat spesial. Ya kita akan berbicara tentang puasa dari keluh kesah. Ini judul kita malam ini, puasa dari keluh kesah. Nah kenapa ini diangkat menjadi topik yang besar? Karena ini sangat besar sebetulnya kalau dikaji. Karena malam ini saya akan berbicara tentang rahasia pikiran. Karena pikiran itu adalah energi. Pikiran itu adalah vibrasi. Pikiran itu adalah frekuensi. Makanya banyak sekali orang-orang yang tidak waspada dengan pikirannya, ya dia lupa bahwa pikiran punya kekuatan menciptakan realitas kehidupan. Itu sebabnya ya kita malam ini akan berbicara tentang lebih dalam tentang rahasia dari pikiran. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innal insan khuliqa halu'a. Ini ada halu ya. Jadi bahasa anak muda sebenarnya halu itu. Biasanya kalau anak muda ya ngomong ngelantur, nggak karu-karuan, ah lu halu kan gitu ya. Ini ternyata halu ini ada bahasa Quran ya. Jadi saya menemukan ayatnya di Quran surat Al-Ma'arij ya. Jadi innal insan sesungguhnya manusia khuliqa. Ya khuliqa itu pencipta, halu'a. Jadi halu'a itu diterjemahkan itu keluh kesah. Ya, saya setuju ya kalau halu'a diterjemahkan keluh kesah karena keluh kesah itu sebetulnya akibat dari halu ya. Makanya orang yang selalu berhalusinasi dalam kehidupannya ya. Jadi kakinya tidak berpijak di bumi, biasanya sangat sulit untuk bisa menerima kenyataan hidup. Nah, orang-orang yang halu biasanya dia terjebak oleh halusinasinya sendiri. Ya, orang yang semacam itu biasanya pikirannya itu tidak hadir di sini saat ini sekarang. Karena pikirannya kadang-kadang dibawa ke masa lalu, kadang-kadang dibawa ke masa depan. Oleh karena itu maka ayat ini yang menjadi dasar untuk kita malam ini berbicara tentang rahasia pikiran. Jadi sekali lagi manusia kebanyakan ya mengizinkan dirinya dibawa oleh pikirannya ke masa lalu, maka timbullah yang namanya kesedihan. Kemudian pikirannya dibawa ke masa depan, timbul yang namanya rasa takut dan khawatir. Maka di Quran itu cuma ada perintah itu cuma dua ya. Ya. La tahzan wa la takhaf. La tahzan itu jangan sedih. Nah, yang kedua la takhaf, jangan takut. Sedih itu berasal dari masa lalu. Sedangkan takut berasal dari masa depan. Ketika pikiran kita tidak hadir di sini saat ini sekarang, maka cuma dua penyakit manusia. Satu adalah sedih, yang kedua khawatir atau takut. Nah, itulah yang kemudian manusia gampang sekali berkeluh kesah.
Oleh karena itu saya tadi mengawali pertemuan ini dengan, yuk kita hadir di sini saat ini sekarang, ya, sadari kenyataan yang sedang kita jalani saat ini, kenyataan saat ini kita baik-baik saja, kenyataan saat ini kita kenyang, kenyataan saat ini kita masih bisa makan, ya. Karena sebetulnya rasa takut tentang hari esok itu adalah halusinasi dari pikiran kita sendiri. Nah, disitulah pentingnya kita mengendalikan pikiran. Oleh karena itu, maka ketika seseorang sudah mampu mengendalikan pikirannya dengan kesadarannya, maka dia akan bisa dibawa pikirannya ke sini saat ini sekarang, sehingga dia selalu memandang saat ini adalah saat yang paling penting. Karena dia sadar saat ini saat yang paling penting, maka dia akan melakukan tindakan penting kepada orang-orang penting, yaitu orang yang sedang menghidupi dia di kehidupan saat ini. Jadi simpel sekali sebetulnya, ya, simpel sekali. Nah, oleh karena itu maka kalau kita ingin hidup bahagia, cuma dua syaratnya. Yang pertama, buang ego, buang aku, ya, karena aku itu adalah ego. Yang kedua, buang ingin, karena ingin itu adalah nafsu. Jadi kalau orang sudah bisa menghilangkan dua kata tadi, aku dan ingin, sebetulnya bahagia itu seperti menyapu halaman sebetulnya. Coba para sahabat, kalau menyapu kan bukan mencari yang bersih kan? Menyapu tuh mencari yang kotor. Ketika yang kotornya disingkirkan, semua sisanya bersih. Jadi sebenarnya bersih itu alami ya, sifat alam. Bersih itu tidak diciptakan oleh kita. Jadi sebenarnya kalau kita nyapu bukan mencari yang bersih, mencari yang kotor, ya. Makanya ketika yang kotor disingkirkan, ya, sisanya kan bersih. Sama seperti kita belajar bahagia. Belajar bahagia itu sebetulnya sederhana. Singkirkan saja semua penyebab ketidakbahagiaan, maka bahagia itu akan menjadi milik kita. Karena bahagia itu sifat alam. Bahagia itu fitrah, sifat alam. Karena sebenarnya cetak birunya manusia itu bahagia sebetulnya. Cetak birunya jiwa itu bahagia. Dan kenapa kita tidak bahagia? Karena kita selama ini dikendalikan oleh dua. Yang pertama, kita dikendalikan oleh aku yang berasal dari ego. Nah, saya tadi sore kedatangan tamu. Tanya sama saya, apa sesungguhnya ego itu? Saya sampaikan. Ego itu diri palsu. Ya, ketika kita sedang dikendalikan oleh pikiran kita sendiri. Terutama pikiran yang tidak diterangi oleh cahaya ilahi, yaitu pikiran yang berada dalam kegelapan. Makanya orang-orang bijak mengumpamakan ya ego itu seperti luka yang menganga, ya luka yang menganga. Jadi kalau orang punya luka yang menganga, kesenggol sedikit saja kan biasanya meringis ya. Makanya orang yang tersinggungan, gampang marah, baperan, itu sebetulnya karena dia itu masih dikendalikan oleh aku. Dan pengendali aku itu adalah ego. Ego itu adalah diri palsu. Karena dia masih mengidentikan dirinya sebagai pikiran. Padahal sebenarnya pikiran itu ya bukan diri kita. Diri kita itu adalah kesadaran. Diri kita itu bukan pikiran. Diri kita itu justru pengamat bagi pikiran. Nah, itulah pentingnya kita belajar meniti ke dalam diri supaya kita bisa mengendalikan pikiran. Makanya orang yang belum bisa mengendalikan pikirannya sama saja dengan dia belum bisa menggunakan pikirannya. Maka dia akan dikendalikan oleh pikirannya. Nah, kita perhatikan ya, semua orang yang dikendalikan oleh pikiran pasti akan terjebak oleh halu di sini. Ya, halu A. Jadi halu A itu adalah keluh kesah. Maka hidupnya penuh dengan keluh kesah. Ya. Jadi lucu sekali ya, saya banyak sekarang ini kebanjiran tamu ya. Ya. Saya tanya, kenapa kalian bertemu dengan saya gitu? Ya banyaklah, macam-macam tujuannya. Dan kebanyakan rata-rata ingin hidup bahagia. Nah, ingin hidup bahagia, tetapi tidak tahu caranya. Karena bahagia itu seperti tadi. Seperti kita menyapu, singkirkan saja semua kotorannya, maka sebetulnya sisanya bersih. Jadi bahagia itu adalah fitrah, sifat dari alam. Makanya cetak biru jiwa itu sebenarnya bahagia. Cetak biru bahagia jiwa itu adalah cinta. Nah, kenapa kemudian ya seseorang itu kehilangan cinta dalam jiwanya? Itu karena cetak birunya itu sudah dipengaruhi oleh kehidupan. Karena dia selalu mengizinkan kehidupan mempengaruhi dirinya sendiri. Makanya orang yang sampai hari ini pikirannya masih gampang diombang-ambing oleh apa kata orang tentang dirinya, lalu dia terpengaruhi oleh pikiran orang lain, itu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Ini yang akan kita buka rahasianya. Jadi innal insan, sesungguhnya kebanyakan manusia huliko, itu pencipta. Pencipta apa? Pencipta halua. Jadi pencipta keluh kesah. Nah, manusia itu pencipta keluh kesah. Nah, kenapa dia mencipta keluh kesah? Karena dia masih dikendalikan oleh pikirannya. Karena keluh kesah itu adalah buah dari pikiran. Nah, keluh kesah biasanya yang terjadi akibat ya kita belum bisa menerima kenyataan hidup apa adanya. Lalu itu dikeluhkan. Nah, hati-hati ketika kita mengeluhkan sesuatu.
Karena biasanya dikeluhkan itu sesuatu yang tidak kita harapkan kehadirannya. Padahal ketika kita mengeluhkan sesuatu yang tidak kita harapkan kehadirannya, maka yang tidak kita harapkan kehadirannya itu akan datang berulang-ulang. Nah, kemudian di situ berlaku yang namanya hukum tarik-menarik spiritual, namanya LOSA, Law of Spiritual Attraction. Yang paling spesifik adalah like attracts like, yang serupa menarik yang serupa. Ya, kira-kira ginilah gambaran sederhananya. Kita menginginkan sesuatu, tetapi yang dibicarakan, yang dipikirkan bukan yang kita inginkan. Otomatis yang akan terjadi bukan yang kita inginkan, yang tidak kita inginkan. Dan manusia kebanyakan sangat senang membicarakan yang tidak diinginkan. Contoh sederhana lah. Misalnya sekarang ini kan musimnya mudik. Biasanya kalau orang habis mudik di kantor-kantor, di rumah, di mana, yang diceritakan itu adalah kemacetan yang berjam-jam, ya, dan lain sebagainya. Pokoknya semua yang tidak disukai diceritakan berulang-ulang. Makanya jangan heran kalau orang ini nanti juga tahun depan akan mengalami kejadian yang sama. Kenapa? Karena yang diceritakan, itu kan semua yang diceritakan berasal dari pikiran. Sedangkan pikiran dan kata-kata itu energi. Energi itu adalah vibrasi. Vibrasi adalah frekuensi. Sebenarnya dia sedang menggetarkan semua yang ada di semesta ini yang frekuensinya sama untuk hadir berulang-ulang. Jadi hati-hati ketika kita menceritakan yang kita tidak suka. Oleh karena itu sederhananya mulai sekarang yuk kita mulai pikirkan yang kita inginkan, bicarakan yang kita inginkan. Daripada kita membicarakan yang tidak kita inginkan dan memikirkan yang tidak kita inginkan, karena yang tidak diinginkan itu akan datang berulang-ulang. Ya, itu akan terjadi secara repetisi. Ini ayat yang pertama, ya. Jadi sesungguhnya manusialah pencipta halua. Jadi pencipta halu ya halusinasi. Ya, ini pas sekali ya secara etimologi bahasanya kok sama ya dengan bahasa anak muda. Ya, jadi halua itu artinya keluh kesah, dan keluh kesah biasanya menolak yang tidak diharapkan karena hidup berada dalam halusinasi. Dan orang yang hidupnya dengan halusinasi biasanya sulit untuk membumi, sehingga sangat sulit untuk bisa menerima kenyataan, terutama sesuatu yang dia tidak inginkan. Nah, kita lihat ayat yang selanjutnya, ya. Idza masahu syarru jazua, ya. Apabila ia ditimpa sesuatu yang tidak diinginkan, ya dalam tanda kutip kesusahan, maka dia akan menolak. Kan ini sebetulnya ya, yang mengotori jiwa manusia cuma dua. Yang pertama adalah menolak yang tidak diinginkan, yang kedua serakah kepada yang diinginkan. Makanya di salah satu judul YouTube yang saya sampaikan, itu ada judul yang isinya adalah cara mensucikan jiwa. Jadi cara mensucikan jiwa itu sebetulnya adalah melatih diri untuk bisa menerima semua yang tidak diinginkan, dan kemudian kita juga bisa membebaskan diri dari yang kita inginkan. Karena sesungguhnya hidup itu adalah latihan untuk bisa menerima yang tidak kita inginkan dan latihan melepaskan yang kita inginkan. Itulah hidup. Sejatinya hidup ya seperti itu. Makanya kalaupun kita tidak melakukan itu, maka semesta punya mekanisme sendiri untuk mendorong kita agar masuk dalam dimensi itu. Maka di sini dikatakan idza massahu syarru jazua, apabila ia ditimpa sesuatu yang tidak diinginkan, yang menyusahkan dirinya, ya, yang tidak diharapkan oleh pikirannya, maka dia akan menolak. Kemudian yang ketiga, wa idza masahul khairu manua. Apabila ia mendapatkan kebaikan, sesuatu yang diharapkan, yang diinginkan, maka dia akan serakah. Ini penyakit manusia, ya, penyakit manusia. Jadi manusia ini ya pencipta halu, pencipta keluh kesah, dan ketika dia mendapatkan yang tidak diharapkan, sebut saja kesusahan, sebut saja musibah, itu maka dia akan menolak. Dan ketika dia mendapatkan yang diharapkan oleh pikirannya, yang diinginkan oleh pikirannya, maka dia akan serakah. Itulah manusia. Dan ini sebetulnya sumber kotoran jiwa. Nah, ini yang kemudian akan merembet juga ke penyakit fisik ya, yang namanya simptom. Jadi sebetulnya ya tubuh fisik ini akan mengalami rentan terhadap penyakit apabila kita masih berada dalam dimensi ini ya. Jadi menolak yang kita tidak inginkan, kemudian serakah kepada yang diinginkan. Makanya saya berulang kali sering mengatakan bahwa ya orang-orang itu banyak juga yang susah hidupnya. Ya ketika dia berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, dia juga susah karena kekurangan. Tapi ketika dia sudah mencapai kondisi ekonomi yang baik pun tetap susah karena dia melekat kepada yang dia sudah miliki, ya takut kehilangan. Itu. Nah, rasa takut kehilangan itu ternyata simptomnya itu bahayanya terhadap tubuh fisik itu lebih berbahaya dari sekedar kekurangan.
Dan saya mendapati begitu banyak orang yang mengalami penyakit fisik ya, itu akibat dari ketakutan terhadap sesuatu yang sesungguhnya ya itu sebetulnya tidak layak untuk ditakuti. Karena ketakutan itu selalu tentang masa depan yang masih misterius. Karena kita mengizinkan dibawa oleh pikiran ke masa depan. Nah, disinilah pentingnya mengenal jati diri. Kalau orang yang sudah mengenal jati dirinya, dia bisa mengendalikan pikirannya, maka dia akan terbebas dari dua hal ini. Sehingga insya Allah dia akan mengalami kecemerlangan jiwa. Sehingga jiwanya selalu dalam keadaan tenang. Nah, jiwa yang tenang, itulah yang namanya surga. Makanya di dalam Quran surat Al-Fat tadi, yang saya bacakan di awal, ya, siapa orang yang memperoleh kemenangan itu? Jadi ada kata-kata di Quran surat Al-Fat itu adalah waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Jadi orang-orang yang memperoleh fauzan itu ya dari sebanyak kriteria yang ada, salah satunya di samping sudah terbuka mata kalbunya ya inna fatahna laka fatham mubina, kemudian dia sudah sempurna ya memperoleh nikmatnya, jadi sudah bisa sempurna menerima semua kenyataan hidup, itu yang namanya nikmat itu ya. Jadi nikmat itu bukan enak. Jadi kalau enak itu tidak ada kaitan dengan nikmat, karena di Quran itu tidak ada cerita enak. Ya, Quran itu cerita nikmat. Quran juga tidak cerita senang, tapi cerita bahagia. Karena bahagia dan senang berbeda. Kalau senang itu mendapat. Nah, senang itu kebalikannya adalah sedih. Ya, ketika mendapat senang, ketika tidak mendapat sedih. Itu senang kebalikannya sedih. Bahagia tidak ada lawan katanya. Karena bahagia itu adalah satu kata yang berdiri sendiri. Nah, bahagia itu kalau kita sudah terbebas dari senang dan sedih, itu bahagia. Makanya bahagia tidak ada lawan katanya. Kalau kita mencermati dari sisi bahasa. Ya, jadi oleh karena itu maka Quran mengajarkan bahagia, dan bahagia itu melampaui ini ya. Jadi tidak menolak yang menyusahkan, juga tidak serakah kepada yang diinginkan. Jadi sudah bisa ya mendekatkan amplitudo. Makanya sangat ketika ada gelombang yang amplitudonya besar itu selalu merusak ya, destruktif. Makanya ketika gelombang itu amplitudonya mengecil, frekuensi yang membesar itu biasanya memiliki daya tembus yang luar biasa. Gempa yang magnitudonya besar itu karena amplitudonya besar. Amplitudo besar itu selalu merusak. Ya, jadi oleh itu maka kalau kita tidak bisa mendekatkan ya antara dualitas ya ekstrim tadi ya, jadi antara senang dengan sedih ini tidak didekatkan, itu maka sulit sekali kita untuk memperoleh yang namanya kebahagiaan. Karena bahagia itu tidak ada lawan katanya. Makanya di Quran ya tidak cerita enak, ya cerita tentang nikmat. Jadi nikmat itu sebetulnya ketika kita sudah berada dalam kondisi jiwa yang tenang. Maka dikatakan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Makanya sebetulnya iman itu selalu bertambah kalau bagi orang yang sudah terbuka mata kalbunya. Jadi tidak ada kata iman itu berkurang dalam Al-Qur'an. Iman selalu bertambah. Makanya liyazdadu imanan ma'a imanihim. Maka orang yang selalu bertambah imannya karena dia sudah terbuka dan dia bisa membaca semua peristiwa yang terjadi sebagai pelajaran dari semesta, tidak menolaknya, tidak melekatnya, dia bisa menangkap seluruh pesan dari semesta apa adanya, dia cerdas untuk bisa menangkap semua pesan, dan pesannya itu yang meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga kualitas hidupnya menjadi berubah, itu yang disebut dengan fauzan itu ya. Jadi minal aidin wal faizin ya di situ fauzan.